Pertanyaannya begini, kalau konsili bisa salah, apakah konsili dalam kitab suci Kisah Para Rasul 15 bisa salah? Sementara mereka di situ menyatakan, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Nah, perhatikan itu. Keputusan dalam konsili yang dilakukan ternyata diklaim oleh para rasul sebagai keputusan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu ingat, apa yang sudah diwarisi para rasul inilah kemudian di dalam konsili-konsili selanjutnya, contoh konsili 325, pernyataan yang sama menyatakan seperti ini. Apa yang diputuskan oleh konsili adalah keputusan Roh Kudus. Kenapa demikian? Kalau bisa salah, berarti Nikea bisa salah. Konsili Konstantinopel bisa salah, Efesus bisa salah. Berarti Willy dan Yohanes Hartopo selama ini mengimani yang bisa salah. Kalau kita orang Katolik tidak. Karena apa? Dalam konsili, Allah sendiri telah memberikan kepada para penerus para rasul, sehingga konsili itu dinyatakan sebagai benar. Karena apa? Karena keputusan yang dibuat itu dikatakan adalah keputusan Roh Kudus. Kenapa dikatakan keputusan Roh Kudus? Karena ada di mana Yesus memberikan kuasa magisterium kepada gereja, terutama kepada para penerus para rasul, mulai dari Petrus, para paus, para uskup, dan para penerus mereka. Maka dikatakan di situ, pernyataan yang dikatakan dalam konsili Yerusalem itulah kemudian yang menjadi cikal bakal juga pernyataan-pernyataan yang ada dalam konsili-konsili itu. Misalnya, untuk menyatakan Nestorius itu salah, mereka mengatakan keputusan kami adalah keputusan Roh Kudus. Yang mengatakan Nestorius salah, Nestorius sesat, Gnostisisme sesat, Montanisme sesat. Karena apa? Keputusan konsili adalah keputusan Roh Kudus. Maka Johann Eck mengatakan ketika Martin Luther mengatakan konsili bisa salah, Johann Eck mengatakan berarti Anda adalah anak dari bapa segala dusta. Maka tepat, sampai hari ini, tepat untuk kita mengucapkan apa yang disampaikan oleh Johann Eck pada abad ke-16. Bapak Ibu harus bisa bedakan ya, ada dua nama Johann di situ. Yang berselisih paham dengan Martin Luther namanya Johann Tetzel, yang berdebat dengan dia namanya Johann Eck. Dan ketika mereka berdebat, Martin Luther tidak bisa menjawab Bapak Ibu dan pulang dengan rasa malu dalam perdebatan itu. Itu sejarah. Nah, terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ivan, saya mau mengatakan Bapak Ibu ya, saya tuh hampir gimana gitu ya memikirkan saudara-saudara kita ini ya. Mereka itu di lain sisi ngomong-ngomong soal Katolik dengan menjelek-jelekan, dengan mengatakan mengambil sumber tradisi di luar Alkitab, tapi mereka tidak tahu Katolik itu memahami tradisi suci itu apa. Mereka tidak tahu bahwa tradisi suci itu misalnya dalam konsili-konsili, tradisi suci itu misalnya dalam pengajaran-pengajaran doktrin, dogma, ya. Mereka tidak tahu soal itu. Karena doktrin dan dogma itu tidak ada penjelasannya dalam Alkitab, terutama Injil di sini. Ya, adanya di mana? Di dalam tradisi suci. Maka tradisi suci tidak terlepas dengan Alkitab. Dia berjalan beriringan. Nah, sekarang waktunya saya berikan kepada Pak Ivan, tapi pertanyaannya begini Pak Ivan. Dari tulisan yang saya tampilkan ini juga, di awal-awal tulisan ini dia mengatakan bahwa yang menetapkan landasan gereja itu adalah kitab suci. Jadi dia mau mengatakan bahwa kitab suci dulu ada daripada gereja. Jadi menurut Pak Ivan bagaimana pandangan semacam ini Pak Ivan? Ya, tadi kan sudah kita, Rogia sudah jelaskan ya. Disebut kitab suci pada waktu di kanon. Sebelum di kanon, kitab-kitab tersebut tidak dikatakan sebagai kitab suci sebenarnya. Tapi sebagai tulisan-tulisan para rasul,
tulisan para nabi. Nah, setelah di kanon, maka jadilah yang kita kenal sebagai kitab suci, Holy Bible misalnya. Jadi kalau dikatakan bahwa kitab suci duluan ada, uh, kurang tepat. Bahwa ada kitab-kitab yang digunakan oleh jemaat purba, benar ada. Karena pada waktu itu Septuaginta sudah digunakan secara umum. Sudah dibacakan. Bahwa ada tulisan-tulisan para rasul yang digunakan kemudian, ya. Tetapi pada waktu gereja didirikan oleh Kristus, yang kita miliki hanyalah Septuaginta yang digunakan oleh baik oleh Kristus sendiri maupun kemudian oleh para rasul. Tetapi dalam konteks itu bukanlah sebagai kitab suci, dikatakan sebagai tulisan-tulisan para nabi yang digunakan. Nah, kemudian pengajaran-pengajaran para rasul dalam bentuk tertulis juga sudah mulai beredar. Kemudian ada Injil-Injil yang juga mulai ditulis dan kemudian beredar dalam jemaat purba. Kalau kita melihat rentang waktu dari peristiwa Pentakosta sampai dengan tulisan pertama, katakan misalnya surat Rasul Paulus, ya, itu kurang lebih sekitar 10 sampai 15 sampai 20 tahun. Nah, selama itu kitab suci apa yang digunakan oleh jemaat purba? Yang di khotbah-khotbah yang didengarkan adalah pengajaran-pengajaran daripada para rasul ataupun murid para rasul ataupun mereka yang menyertai para rasul, misalnya Santo Markus ataupun Lukas, atau tadi disinggung misalnya Clement sendiri ataupun Epaphroditus sendiri misalnya. Nah, artinya apa? Gereja dulu berdiri, ya. Gereja dulu jadi dulu itu. Baru kemudian ada kitab suci, itu pun baru ada setelah di kanon akhir abad keempat, tahun 300-an tadi sudah disinggung oleh Brogean. Jadi kalau dia katakan sebagai kitab suci, tidak tepat. Tapi kalau dia katakan bahwa tulisan-tulisan para nabi sudah ada, benar. Dalam hal ini adalah Septuaginta. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kalau dia katakan sebagai kitab suci, tentunya belum ada pada waktu itu. Jemaat awal juga sering membaca tulisan Santo Clemens. Itu dibacakan di beberapa jemaat-jemaat. Bahkan oleh Alexandria, kepatriarkan Alexandria, itu tulisan Santo Clemens jadi bagian sebenarnya juga yang hampir masuk dalam kanon kitab suci sebenarnya. Hingga sekarang mereka tetap masih menggunakan itu, ataupun di Antioquia misalnya. Banyak tulisan-tulisan daripada bapak-bapak gereja yang mereka tetap gunakan menjadi bagian daripada pengajaran-pengajaran tentang iman dan moral. Tetapi tidak disebut sebagai kitab suci. Nah, itu mau meluruskan bahwa terminologi kitab suci mestinya harus dijelaskan dengan baik oleh si Hartarto itu tadi. Bahkan saya sendiri juga kurang tahu apakah Yudaisme mengatakan bahwa mereka punya kitab suci. Bingung, bapak-bapak mereka hanya mengatakan sebagai tanah. Nah, itu pun juga kalau kita berbicara tentang Yudaisme, juga kita akan berbicara juga tentang mereka yang memiliki akar yang sama, misalnya Samaria, dengan kitab mereka juga. Dalam hal ini misalnya kitab Torah misalnya. Nah, sehingga mestinya dengan kondisi ataupun dengan kemajuan teknologi informasi yang sekarang ini, para
scholar akademis ini dalam uh, membuat suatu tulisan ataupun kajian akademik, ya tadi disinggung tentang jurnal, berarti ini kita berbicara tentang tulisan akademik ya. Nah, mestinya menggunakan terminologi istilah yang juga kontekstual. Ini dia menggunakan istilah kitab suci, kemudian dia tarik ke belakang, seolah-olah kitab suci itu sudah dikanon, sudah diformulasikan sejak jemaat purba. Nah, ini kan sebenarnya suatu penyesatan ya, artinya sesat logika atau cacat akademik sebenarnya. Kalau kita mau melihat itu secara akademis, mestinya dia menggunakan suatu istilah-istilah ataupun bahasan atau pembahasan yang memang kontekstual pada waktu itu. Kalau kita membaca tulisan daripada Bapak Gereja yang menjelaskan tentang praktek liturgi, itu dia katakan bahwa pada minggu pertama, pada hari pertama setiap minggu, ya, umat berkumpul di suatu tempat. Nah, kemudian melakukan kegiatan antara lain dibacakan tulisan para nabi, tulisan para rasul. Jadi kita belum temui istilah kitab suci ataupun dikatakan Holy Bible seperti itu. Kita baru mulai temui itu setelah kanon itu ditetapkan, sehingga muncullah apa yang kita miliki hingga saat ini. Sayangnya di tahun 1500 apa yang sudah ditetapkan itu dipangkas oleh Protestantisme, dan rupanya sampai sekarang mereka tetap nyaman saja. Nah, bahayanya dari pandangan ataupun pemahaman bahwa konsili bisa salah, bahasanya adalah bahwa apa yang kamu imani juga bisa salah, gitu. Artinya apa? Bahwa apa yang kalian imani tentang Kristus, tentang karya keselamatan, itu juga bisa salah.